yang menyertai perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Pegang setiap tangan kami untuk masuk di tahun yang baru ini, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi waktu tangan Tuhan bersama dengan kami sanggup melewati tahun ini, Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi. Bila Engkau besertaku, kami gak mau berjalan, kita mau berjalan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Amin. Aku setia, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Mari engkau yang memerlukan Tuhan sepanjang tahun ini sama-sama bangkit berdiri. Engkau besertaku, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, aku setia berjalan malam. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Amin, amin. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan dan berjalanlah denganku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti yang Kau Tuhan, Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Kami percaya kami tidak akan kekurangan karena Kau Tuhan Allah yang selalu memberkati hidup kami. Langkah kami penuh dengan sukacita karena Tuhan yang memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang besar. Dan hari ini kami percaya Tuhan yang sama ada bersama dengan kami. Ketika kami dengar firman-Mu, kami percaya Tuhan kuatkan kami, Tuhan
Tuhan berkati kami, dan kami pulang dengan sorak-sorai dari Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Mari berkati kami dengan firman-Mu. Berfirman bagi kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa tentunya ya. Ada sukacita, men. Karena dalam Tuhan selalu ada sukacita dan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara ya. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah yang kedua hari ini saudara, saya kasih tema kita, saudaraku terkasih, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku terkasih, tema firman Tuhan buat kita. Oke. Oke, baik, saudaraku terkasih. Umat kepunyaan Allah sendiri. Yuk, mari sama-sama kita lihat terkasih dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Yuk mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Yang nggak bawa handphone, nggak bawa Alkitab, buat saudara terkasih lihat depan saudara ya. Saya sudah siapkan baik-baik saudaraku terkasih supaya kita bisa baca firman sama-sama. Amin. Tapi kalau kiri kanan nggak, kalau lihat depan rabun jauh, saudaraku terkasih boleh lihat kiri kanan. Amin. Kiri kanan nggak bawa juga, saudaraku terkasih tepuk pundak mereka, bilang sama mereka minggu depan kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekasih ya, supaya minggu depan kita bisa baca firman. Amin saudara ya. Kalau kiri kanan nggak bawa, saudaraku terkasih cukup dengar saja baik-baik, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin saudara ya. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudaraku terkasih boleh tidur saudara ya. Ya, jadi yang tidur khusus yang budak saja saudara ya. Yang bisa dengar harus dengar baik-baik. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Satu aja ayat firman Tuhan buat kita hari ini supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Tapi jangan saudara lihat satu ayat firman Tuhan pasti cepat selesai ini. Enggak saudara ya. Di tangan pengkhotbah 1 atau 10 ayat waktunya sama saudara ya. Saudaraku terkasih, tetap saudaraku terkasih, kita pulang nanti jam berapa? Jam 12 saudara ya. Saudaraku apalagi ketemu dengan pengkhotbah kayak saya, saudara terkasih ya. Ini saya ini pengkhotbah yang sana Pak, yang jarang cepat selesai saudara ya. Justru kalau saya kasih waktu sebentar pusing saya saudara. Akan saudaraku terkasih, pendeta yang baru berkhotbah dengan orang yang pendeta yang sudah lama berkhotbah. Saudara tahu bedanya apa? Kalau yang baru berkhotbah dia susah memulai khotbahnya, saudara terkasih ya. Tapi kalau pendeta yang sudah lama berkhotbah dia susah menyelesaikan banyak saudara toh. Makanya pendeta kalau sudah tua itu, coba saudara lihat pendeta-pendeta yang sudah tua kalau udah khotbah dia, coba saudara sudah mau landing take off lagi saudara ya. Udah mau landing take off lagi saudara toh. Tapi enggak, kita tetap jam 12 kita selesai saudara ya. Baik, 1 Petrus 2 ayat 9 yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat berarti saudara terkasih ya. Saudara coba lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang, saudara, kita itu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Saudaraku terkasih, waktu saya kasih tema, saudara, saya tulis temanya begini, umat kepunyaan Allah sendiri. Mungkin ada orang bertanya dalam hati, kenapa harus pakai kata sendiri Pak Pendeta? Bukannya lebih keren kalau misalnya cuman umat kepunyaan Allah? Kan lebih keren dengarnya, betul toh? Kata sendiri ditaruh di bawah, malah nama manjang-manjangin itu judul, saudara, toh? Malah tambah orang berpikir, maksudnya apa itu, saudara ya? Saudaraku terkasih, tapi kata sendiri di situ penting sekali, saudara. Kenapa penting, saudaraku terkasih? Karena ini pengakuan Tuhan yang luar biasa yang membuat kita menjadi mengerti bahwa kita ini adalah pribadi yang luar biasa di hadapannya. Kenapa saudara kasih? Karena ketika firman Tuhan bilang umat kepunyaan Allah sendiri, ini artinya saudara bahwa kita ini hanya milik Tuhan saja.
Waktu firman Tuhan bilang umat kepunyaan Allah sendiri, berarti kita ini punyanya ndak joinan. Misalnya contoh saudara, saya punya handphone ini ya. Lalu saya bilang ini handphone saya sendiri. Berarti saudara kasih, handphone ini cuman punya saya, nggak punya yang lain, nggak bagi-bagi. Hari ini saya yang pakai, besok yang lain yang pakai, besoknya lagi yang saya pakai, besoknya lagi yang lain. Bukan, ini handphone saya, jadi cuman saya yang memilikinya. Waktu firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, bahwa engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri, Tuhan mau kasih tahu sama saudara, kalau engkau itu adalah milik Allah sepenuhnya. Enggak milik Allah, cuma di gereja milik Allah, begitu di luar miliknya setan. Bukan, saudara kasih. Kita ini cuma milik Allah sendiri, tidak dimiliki oleh siapapun. Amin. Lihat kiri kanan dia, saudaraku terkasih, kau itu cuma punya Allah saja, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dengar baik saudara terkasih, ketika kita adalah milik Allah, saudaraku terkasih, kepunyaan Allah sendiri, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kita ini hanya dimiliki oleh Allah, milik kepunyaan Allah, saudaraku terkasih. Inilah yang membuat kita, saudaraku terkasih, harusnya tidak takut menghadapi apapun yang harus kau hadapi di tahun yang baru ini. Kenapa? Karena engkau itu adalah milik kepunyaan Allah. Kalau begitu Pak Pendeta, apa makna dari milik kepunyaan Allah? Yang harus kita pahami, sehingga ini membuat kita semangat menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya mau bagi buat saudara. Saudaraku, saya temukan saudara, paling tidak dari ayat ini Tuhan menjelaskan kepada kita, ada 3 makna milik kepunyaan Allah yang harus kau pahami dengan baik dan membuat mengerti apa yang harus kau hidupi dalam kehidupanmu. Mari kita lihat sama-sama saudara terkasih, kalau kita dibilang milik kepunyaan Allah, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Yang pertama, mari kita lihat 1 Petrus 2 ayatnya 9 tadi. 1 Petrus 2 ayat 9, saudara terkasih, mari lihat yang pertama. Yang pertama firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, tetapi kamulah bangsa yang, apa katanya? Terpilih. Saudaraku terkasih, yang pertama firman Tuhan bilang kalau kita itu adalah milik kepunyaan Allah, ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu adalah bangsa yang terpilih. Kalau bicara terpilih, saudaraku terkasih, berarti ini bicara tentang bahwa engkau itu adalah pribadi yang spesial. Ini yang pertama. Yang pertama, dengar saudaraku terkasih, kalau kita dikatakan pribadi yang terpilih, saudaraku terkasih, ini berarti bicara tentang spesial. Aja sudah terpilih, betul? Namanya aja sudah terpilih. Coba saya tanya saudara, kalau terpilih itu, saudaraku terkasih, kalau kau terpilih gitu ya, saudara terpilih, pertanyaan saya, waktu pilih, apakah menjadi pribadi yang terpilih itu sesuai kategori yang kau tentukan atau yang ditentukan oleh yang memilih? Coba yang benar. Ditentukan oleh yang memilih, betul? Coba slide lanjut. Maka dengar baik, saudara kasih. Kalau kita terpilih, saudara kasih, ini ingin kasih tahu sama kita satu hal yang penting. Apa itu? Kita ini adalah pribadi yang layak dan berkenan menurut kriterianya Tuhan. Kalau kita terpilih, saudaraku terkasih, berarti saudaraku terkasih, kita ini masuk dalam kriterianya Allah. Kalau kita masuk dalam kriterianya Allah, berarti kita spesial, saudara. Kadangkala orang melihat kita, saudaraku terkasih, biasa-biasa saja. Kadangkala orang melihat kita dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara pandang yang negatif, dengan cara pandang yang buruk. Tapi hari ini dengar, kalau kau berkata kau adalah umat pilihan Allah, firman Tuhan mau bilang sama saudara, kau itu masuk kriterianya Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah masuk kriterianya Tuhan, saudaraku terkasih, kau menjadi pribadi yang sangat spesial di mata Tuhan. Pendeta nggak tahu sih siapa saya, Pak Pendeta.
Kalau Pak Pendeta tahu, mungkin Pak Pendeta bingung lihat saya. Itu kalau kau sendiri sudah ngomong begitu, saudara kasih dengar. Saya kasih tahu buat saudara, bukan cuma saya yang bingung, Tuhan juga bingung, saudara kasih ya. Kenapa saudara kasih? Karena kalau kau hidup dari apa yang kau pikirkan tentang dirimu yang tidak baik, saudara kasih, kau tidak akan pernah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kau hidup dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu, saudara kasih, kau tidak akan pernah menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Karena menurut pandangan kita, sulit menemukan orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Betul? Tapi coba saudara lihat bagaimana Tuhan memilih Daud, saudara kasih. Coba slide selanjutnya. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, saudara kasih, firman Tuhan, Tuhan pilih Daud, saudara kasih. Firman Tuhan bilang begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang, apa katanya? Parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa katanya? Melihat hati. Dengar, di mata manusia mungkin kita terlihat biasa, terlihat jauh dari apa yang menjadi sempurna. Tetapi ketika kita berkenan di hadapan Allah, kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan, di mata Tuhan, saudara kasih, kita adalah pribadi yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan, pribadi yang spesial di mata Allah, firman Tuhan mau kasih tahu buat saudara, kau itu pribadi yang dipelihara Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Kalau sudah spesial, coba saya mau tanya buat saudara, kalau saudara punya sesuatu yang spesial, punya barang, punya apalah yang spesial, saya percaya saudara akan menjaganya dengan baik. Betul? Betul? Coba saya tanya buat saudara aku terkasih. Kalau misalnya saudara punya emas ya, coba punya kalung emas. Misalnya kau punya kalung emas, beratnya 2 kilo, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ada kalung beratnya emas 2 kilo. Sekarang saya mau tanya buat saudara, kalau kau saya dicopot dong, saudara kasih, betul ya? Tidak mungkin dipakai. Lagi kecek. Cek. Ini juga. Oh, saya pakai gini aja. Nih. Tes. Nah, coba cek. Nah, coba. Nah, pakainya betul. Pakai ini aja ya. Oke, coba yang ini dinaikin itunya. Nah, ya, coba. Saya tanya buat saudara. Misalnya kau punya kalung emas, beratnya 2 kilo. Terus mau malam, saudaraku terkasih, pasti mau tidur, pasti kau copot dong, betul toh? Nggak mungkin pakai terus, bisa-bisa kau besok pagi mati gara-gara kecekek itu sama emas, terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kau lepas, saudara. Nah, pertanyaan saya, waktu kau lepas itu kalung emas, saudara terkasih, mau tidur, saudara, di mana kau simpannya biasanya? Coba grup A, biar cepat, saudara terkasih, betul ya? Simpan di mana biasanya? Di berangkas. Oke, grup B di mana? Di mana? Di Pulau Mas. Jauh amat simpannya ke Pulau Mas, saudara. Di mana biasanya? Di bawah bantal, saudara kasih. Ada yang di bawah kasur, saudara kasih. Betul ya? Paling enggak sekarang saya sudah tahu lah di mana tempat saudara nyimpan barang-barang, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi saya yakin, saudara kasih, kalau kau punya sesuatu yang berharga begitu, waktu mau kau simpan, pasti kau simpan di tempat yang safe, betul? Nggak ada orang, saudara kasih, punya kalung emas mau tidur lalu pas malam taruh di pagar, saudara kasih. Nggak ada orang begitu, saudara. Pasti simpan di tempat yang safe, betul tidak? Saudara, kau ngerti nggak, saudara kasih, kalau Tuhan itu melakukan hal yang sama pada kita? Karena kita ini spesial dan berharga, saudara kasih, Dia pilih kita menurut kriterianya. Saya percaya Dia akan pelihara kita dengan cara yang terbaik. Dia taruh kita di tempat-tempat tertentu yang sudah safe bagi kita. Saudaraku terkasih, makanya firman Tuhan bilang kita ini seringkali digambarkan sebagai biji matanya Allah. Betul? Betul? Saudara tahu kenapa kita digambarkan sebagai biji mata Allah? Nih saya kasih tahu buat saudara. Biji mata ini, saudara kasih, ini adalah salah satu anggota tubuh yang paling berharga di dalam tubuh ini. Makanya orang kalau sudah buta, saudara kasih, langsung tidak ada yang berharga sama sekali, betul? Karena dia nggak bisa lihat, saudara kasih. Dia nggak bisa rasain apa-apa, betul? Saudaraku terkasih, ini biji mata adalah salah satu anggota tubuh yang paling berharga. Karena ini anggota tubuh yang paling berharga,
maka Tuhan ciptakan banyak safety menjaganya. Saudara nggak percaya? Nih saya kasih tahu buat saudara. Karena biji mata ini berharga, Tuhan ciptakan banyak safety untuk menjaga biji mata kita. Contohnya apa? Yang pertama, safety yang pertama adalah alis mata. Saudara lihat alis mata, semua alis mata kita. Alis mata itu, saudara kasih, semuanya bentuknya melengkung ke bawah. Betul? Nggak ada orang alis matanya berdiri begini, nggak ada sekali. Semua orang, saudaraku terkasih, kalau dia lahir, saudara, ini alis matanya melengkung ke bawah. Betul tidak? Itu yang normal, saudara kasih, betul ya? Kalau sudah ada yang bentuk-bentuk salib, bentuk apa namanya sabit, parang, itu saudara kasih sudah nggak normal, sudah biasanya sudah dibentuk sendiri, betul? Yang aslinya saudara kasih dia melengkung ke bawah. Dan ini alis mata, ini bukan rambut salah tumbuh. Nggak ada yang rambut yang salah tumbuh dalam hidup ini. Semua didesain Allah untuk tugas yang spesial. Saudara tahu tugasnya apa? Fungsinya apa? Ini alis mata tujuannya, kalau kau keringat jatuh dari kening, nggak masuk ke bola matamu, tapi dia akan dibawa ke samping, ke pinggir, sehingga matamu bisa aman, tidak perih. Karena kalau keringat kena ke bola mata, itu perihnya nggak kira-kira. Pernah rasain? Yang nggak pernah nanti waktu kau keringat masukin mata, saudara kasih ya, supaya kau tahu rasanya, saudara kasih. Itu perihnya nggak kira-kira, saudara kasih. Maka Tuhan ciptakan alis mata sebagai safety yang pertama. Jadi yang perempuan ya, dengar nih, please, saudara kasih ya, jangan cukur alis matamu, saudara kasih. Ada banyak perempuan alis mata dicukur, saudara kasih, diganti tato, saudara kasih. Kenapa ganti tato begitu? Ya Pak, kalau tato naga kan seram Pak Pendeta, jadi tato cacing aja 2, saudara kasih. Jangan, ada yang memang orang alis matanya tivits, tapi nggak apa-apa, tetap ada rambutnya, bulunya, saudara kasih. Itu safety Tuhan ciptakan untuk bola mata. Itu safety pertama. Safety kedua, sudah tahu apa? Bulu mata. Saudara perhatikan, semua bulu mata itu hadapnya ke depan. Betul? Kalau nasibnya bagus, agak naik ke atas dia, saudara kasih. Ini yang nasibnya bagus, saudara kasih, betul ya? Kalau nasibnya agak buruk, dia turun ke bawah, saudara kasih. Nah, yang buruk ini yang suka dijepitin tiap pagi, saudara kasih, biar naik ya. Sore turun lagi dia, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi yang pasti dia hadap ke depan. Saudara tahu itu tujuannya apa? Saudaraku terkasih, kalau debu datang, kau berkedip, saudara kasih, ini bulu mata akan menepis debu sehingga nggak masuk ke bola mata saudara. Jadi ibu-ibu ya, kalau kau pakai bulu mata anti badai, itu betul, saudara kasih ya. Cuman hati-hati, karena sekarang lagi musim hujan, lagi banyak badai, saudara kasih ya. Jadi pastikan kalau kau pasang bulu mata, lemnya yang kuat, saudara kasih toh. Kalau perlu pakai lem Korea, saudara kasih ya, supaya walaupun badai datang, dia tetap kencang, saudara kasih toh, teguh terus tidak tergoyahkan, saudara kasih ya. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu safety kedua. Safety ketiga, coba saudara perhatikan mata saudara. Setiap beberapa detik sekali berkedip. Betul? Saya ngomong begini daripada berkedip, saudara kasih, betul ya? Jadi kalau dia berkedip, beberapa detik berkedip, itu wajar, itu normal. Kalau yang kedip-kedip terus, itu yang nggak normal, saudara kasih ya. Jadi kalau dia berkedip, enggak apa-apa, saudara kasih. Saudara tahu fungsinya apa? Itu tujuannya adalah supaya matamu tetap sehat, kering, basah, terbalik, saudara kasih ya. Basah, saudara kasih. Jadi dia tetap sehat, saudara. Kalau kau nggak percaya, nanti kau bisa coba. Besok bangun pagi, saudara kasih, begitu buka mata, kau ganjal tuh matamu, saudara kasih. Jangan kasih berkedip 1 hari saja, nggak usah lama-lama. 1 hari saja, jangan kasih berkedip. Malamnya kau pasti buta, saudara kasih ya, karena kering dia jadinya. Jadi Tuhan kasih berkedip itu safety. Dan bukan itu saja, saudara perhatikan orang kalau lempar sesuatu, padahal kau lagi nggak siap nih, lagi nggak ada ke sana. Orang lempar botol aqua misalnya dari belakang, begitu dia dekat ke mata saudara, saudara pasti langsung tepis, betul? Saudara dengar, itu juga safety Tuhan ciptakan, saking berharganya biji mata ini. Hari ini dengar, kalau kau tahu kau biji matanya Allah, kau juga harusnya mengerti, Tuhan ciptakan banyak malaikat Tuhan yang berjaga memelihara kehidupan saudara, sehingga kau aman menjalani kehidupan. Kalau kau biji matanya Allah, kau spesial, itu artinya kau adalah pribadi yang berharga di mata Allah, karena engkau miliknya Allah. Amin. Coba saudara lihat, slide lanjut, saudara kasih ya. Coba saudara lihat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenal dengan 3 orang ini?
Oke, kita mulai dari sebelah sini, saudara kasih ya. Kalau sebelah sini pasti banyak yang kenal, betul toh? Yang pegang bola kaki nih, saudara kasih, sepak bola ini, bola kaki ini siapa namanya, saudara? Cristiano Ronaldo, betul toh? Yang di tengah ada yang kenal? Michael Jordan, saudara kasih, betul toh? Kalau yang muda-muda mungkin sudah nggak kenal, saudara kasih ya. Kalau yang tua-tua kayak kita masih kenal, karena ini zamannya kita, saudara ya. Nah, yang di sebelahnya yang pegang gitar ada yang tahu? Slash, betul ya, Guns N' Roses pemain gitarnya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik mereka bertiga, saudara. Mereka bertiga ini, saudara kasih, pegang sesuatu yang menjadi spesialisnya mereka. Yang ini bola kaki, bola basket, gitar, saudara. Saudara dengar, saya mau kasih tahu saudara, yang mereka pegang ini, saudara kasih, ini sebetulnya harganya normal. Bola kaki itu paling 10-an juta harganya, paling mahal. Saudaraku terkasih dengar, 10-an juta. Kalau yang bola basket juga mungkin sekitar segituan lah. Puluhan juta juga paling mahal. Gitar mungkin yang paling mahal, saudara kasih. Mungkin bisa 50 atau mungkin sampai 100 juta. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, dengar. Kalau yang mereka pegang itu dijual, lalu dijualnya langsung dari tangan mereka, saudaraku terkasih dengar, tidak sedikit orang berani beli itu dengan harga miliaran. Betul? 2 minggu yang lalu apa sebulan lalu saya dengar berita, si Michael Jordan ini, saudara kasih, jual itu kutangnya yang ini. Tapi yang warna merah, bukan yang putih, saudara kasih, warna merah saya lihat, saudara kasih. Di berita itu saya lihat yang merah, saudara kasih. Kutangnya yang merah dijual dan dilelang. Sudah tahu dapat harganya berapa laku? 93 miliar rupiah, saudara kasih. Padahal kita beli Tanah Abang 10.003, saudara kasih, betul ya. Apalagi kau pintar nawar, saudara kasih, bisa 10.005, saudara kasih. Saudara bisa bayangin, saudara kasih. Hanya karena dia yang pakai, saudara kasih, harganya menjadi tidak masuk akal. Betul? Saudara dengar. Hari ini kau milik raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kau miliknya, kau harus tahu nilaimu tidak pernah ternilai oleh siapapun. Amin. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, engkau itu berharga, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka yang pertama dengar baik saudara. Kalau firman Tuhan bilang kau milik kepunyaan Allah, ini ingin kasih tahu sama saudara, kau itu berharga, kau itu spesial. Orang boleh bilang hidupmu bagaimana, orang boleh bilang kau itu cacat, orang boleh bilang kau itu bodoh, orang boleh bilang masa lalumu parah, masa lalumu hancur. Saudara, hari ini dengar, waktu kau taruh hidupmu dalam tangan Tuhan dan kau jadi milik kepunyaannya Allah, firman Tuhan bilang kau spesial dan tidak ternilai harganya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, mari lihat saudaraku terkasih ayat berikutnya, saudara kasih. 1 Petrus 2 ayat 9 ini, saudara. Yang kedua, apa maksud dari milik kepunyaan Allah? Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sudah perhatiin ayat ini, saudara kasih. Firman Tuhan bilang kau itu milik kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, perbuatan-perbuatan besarnya itu datangnya dari Tuhan. Betul? Berarti saudara kasih, kalau kau akan melakukan perbuatan-perbuatan besar, sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, berarti yang kedua, engkau harus mengerti ketika kau menjadi milik kepunyaan Allah, engkau dipercayakan juga kuasa yang besar dari Allah. Amin. Hari ini setiap kita, saudaraku terkasih, harus mengerti bahwa kita ini punya kuasa yang besar dari Allah. Kenapa bisa begitu, Pak Pendeta? Karena kita percaya Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Coba saya mau tanya buat saudara, saudaraku terkasih, apakah engkau percaya bahwa Yesus ada dalam hidupmu? Saya percaya, semua kita bilang akan percaya, betul? Saudara harus mengerti bahwa ketika Kristus ada dalam hidup kita, coba slide lanjut. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, itu bukan cuma namanya aja yang ada. Itu bukan cuma pengakuannya yang ada. Itu bukan hidupnya yang ada. Tetapi ketika Kristus ada dalam hidup kita, berarti saudaraku terkasih, kehadiran kuasanya juga ada dalam hidup saudara.
Kalau Yesus ada dalam hidup saudara, berarti saudaraku terkasih, kuasanya yang hebat juga ada dalam hidup saudara. Makanya orang Kristen itu saudaraku terkasih, firman Tuhan selalu katakan tidak boleh takut. Cuman sayangnya saudara terkasih, kita ini seringkali lupa saudara. Kalau Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, yang lebih besar dari kuasa apapun yang ada di luar ini, itu ada dalam hidup kita. Kita suka lupa itu saudaraku terkasih. Makanya akhirnya kita jadi suka takut, lihat setan takut lah. Harusnya setan lihat kita yang takut, saudara kasih. Betul tidak, saudara? Ada banyak orang Kristen, saudara kasih, lihat orang kesurupan takut, betul tak? Lewat tempat gelap-gelap takut, saudara kasih. Sampai permisi, saudara, betul ya? Orang Batak itu, saudara kasih, saya lihat, coba lihat. Kalau lewat tempat yang gelap, saudara kasih, kalau dia nggak terlalu yakin Tuhan ada dalam hidupnya, begitu lewat permisi opung, saudara kasih. Padahal nggak ada orang, cuman gelap doang, saudara kasih. Permisi sama opungnya juga udah mati, saudara kasih. Orang Batak mah belum seberapa, orang Tionghoa, saudara kasih. Waktu saya baca kebudayaannya lebih ngeri juga, saudara kasih. Kalau lewat tempat seram-seram, saudara kasih, waktu permisi ngomong ini, permisi anak bagong mau lewat, saudara kasih. Padahal sudah ganteng ke Andilau, saudara kasih, sudah cantik kayak Sio Meme, saudara kasih, betul ya. Gara-gara takut, saudara kasih, ngaku-ngakunya anak babi, saudara kasih. Coba lihat kiri kanan bilang, kita anak manusia, bilang, saudara kasih, betul ya. Saudaraku tegas, jangan ngaku-ngaku anak babi, saudara. Ada banyak kita, saudara kasih, kita lupa kalau di dalam kita ini ada kuasa yang besar. Saya ingat dulu satu kali, saudara kasih. Orang telepon saya malam-malam, saudara, jam 2 pagi, saudara kasih. Jam 2 pagi, saya biasanya kalau malam itu matikan handphone. Jadi jam 9 malam handphone saya sudah mati, saudara. Orang nggak bisa telepon. Orang bisa telepon saya lagi besok jam 7 pagi atau jam 8 pagi, baru saya angkat telepon, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah malam itu saya lupa matikan handphone. Mungkin memang rencana Tuhan, saudara kasih, betul ya. Jadi saya lupa. Pas malam itu ada yang nelpon, saudara kasih. Jam 2 pagi, saudara. Jam 2 pagi handphone bunyi, saya angkat. Shalom. Aduh Pak Pendeta, tolong kami Pak Pendeta. Oh kenapa saya bilang begitu? Ini Pak Pendeta ada yang kesurupan teman kami Pak Pendeta. Sudah didoa-doakan, setannya nggak keluar-keluar Pak Pendeta. Saya bilang, ya kalian doain aja sendiri. Harus sudah didoain dari tadi Pak Pendeta, justru nggak keluar-keluar, makanya kita telepon Pak Pendeta. Emang nggak ada di situ orang-orang dekat yang bisa doain? Ada Pak Pendeta, banyak. Udah gini deh kalau gitu. Kita telepon pakai itu apa namanya di speaker saya bilang. Bikin speaker, kamu yang tumpang tangan, saya doa dari sini. Aduh nggak bisa Pak Pendeta, ini sudah didoain dari sore Pak Pendeta. Sampai sekarang belum keluar setannya katanya. Jadi Pak Pendeta harus datang. Aduh, saya pikir dalam jam 2 pagi. Saya tanya di mana? Jauh lagi tempatnya. Saya bilang, terus gimana ya? Saya bilang, yaudah deh kalau gitu saya datang deh. Akhirnya saya pergi. Saya pergi udah pagi-pagi. Pas sampai sana rupanya anak kos yang kesurupan. Lalu saya tanya, di mana dia kamarnya? Di atas. Walah, di atas pula lagi. Betul ya? Mana saya kalau lihat tangga trauma saya. Saudaraku terkasih udah pagi-pagi suruh naik tangga, tinggi lagi tangganya. Yaudah naik ke atas. Kalau kita naik ke atas, begitu sampai di atas saya bilang, yang mana kamarnya? Oh itu Pak Pendeta tuh. Ada tuh udah terbuka pintunya kamar. Kita pergi ke sana. Yang lain tutup, mungkin takut. Begitu sampai di situ, saya lihat betul itu orang kesurupan udah dipegangin sama teman-temannya. Ada yang pegang tangannya kiri kanan, kakinya juga dipegang. Ada yang pegang kepalanya juga begitu. Pokoknya dipegang itu pas ngadap ke pintu dianya, saudara. Jadi dia terlentang itu pas ngadap ke pintu. Pas sampai depan pintu, saudara, saya berdiri di depan pintu, saya lihat dia lihat saya, saudara. Begitu dia lihat saya langsung bilang, "Asas gua mau keluar." Saya bilang, pegang. Enak aja dia mau keluar, orang baru datang, saudara, sebetulnya. Berantem dulu, saudara. Sudah jauh-jauh datang dia mau pergi, saudara. Pegang, saya bilang, saudara. Akhirnya dipegangin kencang. Itu yang megangin, saudara, bukan cuma kita saja. Dari agama-agama lain juga ada, saudara. Saudaraku terkasih, akhirnya saudara bilang, oke, yaudah kita sekarang nyanyi, saya bilang gitu. Kita nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Itu kan lagunya cuma gitu doang kata-katanya kan. Mungkin yang lain karena saking ketakutannya juga, ikut juga semua nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Baru 3 kali dinyanyikan, saudara kasih. Sudah lemas dia, saudara. Padahal saya belum tengking-tengking loh, saudara, betul ya? Belum kencang suara saya, saudara. Masih bernyanyi doang, udah lemas. Coba saya bilang, coba panggil dia. Dipanggil namanya, dia bilang, dia jawab lemas. Coba banyak orang Kristen bagaimana kalau ketemu orang kesurupan? Ditanya-tanyain toh, kamu dari mana?
Oh saya dari Pulau Mas. Loh ke sini kok bisa datang dari mana? Oh 3 kali nyambung. Betul ya. Udah sampai naik angkot pun dia tahu tuh. Ditanya siapa? Kamu bapaknya siapa? Semua ditanyain ya. Saudaraku jangan dong. Kita ini punya kuasa besar saudara kasih. Kita punya kekuatan besar waktu Tuhan memilih kita. Waktu Yesus ada dalam hidup kita, kuasa yang dimiliki oleh Yesus juga ada dalam hidup kita. Amin. Makanya coba lihat ayat ini. Firman Tuhan bilang begini sama saudara. Coba lihat. Saudaraku terkasih, Matius pasal yang ke-28, terkasih ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa katanya? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara pernah baca ayat firman Tuhan nggak bilang begini, apa yang kuikat di bumi terikat di sorga, apa yang kulepas di bumi terlepas di sorga. Saudara tahu kenapa? Karena waktu Kristus ada dalam hidupmu, kau juga punya kuasa yang ada di sorga dan di bumi juga. Maka untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, harusnya kita jangan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Saudara pernah dengar nggak firman Tuhan bilang apa yang kau minta, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Pernah dengar nggak orang firman Tuhan bilang, engkau berkata kepada gunung ini beranjak dan pindahlah ke laut dan hal itu akan terjadi. Saudara kasih, saudara dengar, itu tidak dongeng saudara kasih. Itu tidak dongeng saudara kasih. Tapi apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di bumi, engkau bisa kerjakan ketika engkau tahu Dia ada dalam hidup saudara. Amin. Karena kuasa itu saudaraku terkasih ada dalam hidup saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kadangkala kita saudaraku terkasih ragu dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita lihat keadaan, kita lihat situasi, kita seringkali saudaraku terkasih putus asa karena kita tahu tidak ada jalan keluar. Saya waktu ke Mesir saudara terkasih pertama kali saya juga terheran-heran dengan satu gunung yang mereka sebut dengan Gunung Mujizat, gunung sampah, Gunung Mukatam, saudara kasih. Tetapi setelah mereka cerita, saudara kasih, saya bisa melihat bahwa betul, orang kalau punya iman yang besar, orang kalau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, apapun yang Tuhan mau, apapun yang Dia inginkan dari Tuhan, Tuhan kerjakan kalau itu untuk kemuliaan. Ini saudaraku terkasih orang-orang berkenan yang difitnah lah gitu saudara kasih. Diadukan kepada raja supaya kekristenan saat itu dimusnahkan dari Mesir. Saudaraku terkasih, lalu mereka mengadukannya bingung dengan cara apa? Mereka mengadukannya dengan ayat Alkitab. Mereka bilang sama raja saudaraku terkasih bahwa di dalam kekristenan itu dalam Alkitabnya ada ditulis. Kalau kita berkata kepada gunung ini pindah dan beranjaklah ke laut, gunungnya pindah. Akhirnya saudara kasih itu orang-orang Kristen saudara kasih, San Peter saudara kasih, Santo Petrus salah satu dipanggil saudara kasih ke istana kerajaan. Lalu ditanya tentang hal itu. Lalu ditanyain, apakah betul itu ayat tertulis dalam Alkitab? Coba saya mau tanya buat saudara, kalau kau lagi ditanya begitu kau jawabnya betul atau tidak? Pasti betul, karena memang itu tertulis betul. Lalu kalau kau ditanya sama dia, terus kamu percaya nggak itu bisa terjadi? Nah kalau saudara ditanya percaya nggak itu bisa, jawab saudara apa? Harusnya percaya kayak Pak Ali. Karena sekarang nggak terancam saudara, betul ya. Kalau itu lagi terancam, pedang lagi di samping sama penjagal saudara. Dia ditanya, benarkah kamu percaya nggak kalau kamu berkata pada gunung ini pindah dan beranjaklah ke laut? San Peter bilang saudara kasih, aku percaya. Lalu raja bilang sama dia, oke, saya kasih waktu 3 hari. Kalau 3 hari kau tidak bisa pindahkan gunung ini, kau dan seluruh pengikutmu dimusnahkan dari Mesir. Saudaraku terkasih, apa yang dia lakukan? Saya pikir kalau kita jadi dia hari itu sama. Kita nggak tahu harus buat apa-apa. Kita pindahkan gunung pakai beko saja. Tahu beko? Tahu beko? Saudaraku terkasih, pindahkan gunung pakai beko. Kira-kira menurut saudara berapa lama bisa pindah? Bisa 3 hari? Jangan-jangan 3 tahun pun tidak bisa pindah, betul? Itu pakai beko. Beko itu teknologi sekarang. Dulu adanya cangkul, saudara kasih, betul ya? Yang ujungnya luncing, saudara kasih. Itu kau pindahkan gunung pakai begitu, saudara kasih. Itu sampai mati semua orang Kristen di Mesir, nggak pindah gunungnya, saudara, betul? Nggak ada jalan keluar. Dan memang tidak mungkin kalau pakai akal manusia. Mereka panggil semua orang Kristen, bawa ke satu gereja, nama gerejanya Abu Serga, atau gereja gantung. Mereka pergi ke sana berdoa. Mereka semua berpuasa. Dan mereka bilang satu komitmen. Kita percaya
Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pindahkan itu gunung. Tapi kalau Tuhan tidak pindahkan itu gunung, biar kita mati di tempat ini. Saudaraku terkasih, saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan? Kedahsyatan Allah terjadi. Hari ketiga, saudara kasih, sudah dekat-dekat masa penghakiman, saudara. Tuhan buat gempa, saudara kasih. Dan waktu gempa, saudara kasih, gunungnya terangkat dan pindah 3 kilometer, saudara kasih. Dan itu yang membuat kekristenan sampai hari ini ada di kota Mesir. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau belum dipertemukan kepada kemustahilan, kau tidak akan pernah mengerti bahwa kuasa dalam hidupmu adalah kuasa yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Hari ini kalau kau punya pergumulan lalu kau bertemu dengan jalan buntu, tidak ada jalan keluar, jangan putus asa. Inilah waktunya kau melihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang hebat dalam hidup saudara. Amin. Lihat kiri kanan, bilang jangan putus asa. Bilang sekali, betul ya. Saudaraku terkasih, waktunya Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Tujuan Tuhan, kenapa slide selanjutnya? Tujuan Tuhan, saudara kasih, memberikan kuasa kepada kita supaya kita bisa jadi berita sukacita buat orang lain. Supaya orang tahu Tuhan kita hebat, supaya orang tahu Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita mengasihi semua orang yang berharap kepadanya. Sehingga orang ikut Tuhan karena mereka melihat keajaiban Tuhan yang besar yang terjadi. Amin. Jadi yang kedua, kalau Tuhan memiliki saudara, itu artinya kau diberi kuasa yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara terkasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara ya. Supaya yang buta melihat, saudara kasih. Toh? Jadi yang sudah mulai buta tadi, sekarang melihatlah, saudara kasih ya. Lihatlah ke depan, saudara kasih. Karena kita sudah mau selesai, saudara. Toh? Yang terakhir, slide selanjutnya. Lihat ayat tadi, saudara kasih. Ini yang terakhir. Yang terakhir ketika firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri. Firman Tuhan bilang itu maksudnya adalah karena Tuhan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada apa katanya? Kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga, arti dari milik Allah, saudaraku terkasih, maksudnya adalah yang ketiga, kita dipanggil supaya kita terus berubah. Semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Kalau kau bilang kau milik Allah, maka dengar baik saudaraku terkasih, Tuhan memanggil engkau supaya terus berubah. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Maka hari ini coba slide selanjutnya. Maka hari ini dengar baik saudara kasih. Bukti nyata yang jelas terlihat dalam kehidupan umat kepunyaan Allah itu adalah perubahan hidup. Jadi kalau kau mau tahu kau kepunyaan Allah atau tidak, gampang lihatnya. Gimana cara lihatnya? Lihat hidupmu berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, jangan ngaku-ngaku milik Allah. Karena milik Allah itu harus terus berubah. Semakin hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kau tidak pernah berubah, saudaraku terkasih, jangan bilang milik Allah. Kau milik yang lain. Lihat kiri kanan, bilang jangan ngaku-ngaku milik Allah kalau tidak berubah, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena orang yang mengaku milik Allah harus berubah. Itu prinsip. Tadi pagi saya cerita, saudaraku terkasih, orang yang bertemu dengan Tuhan pasti akan berubah. Sakius bertemu dengan Tuhan, berubah. Dia tinggalkan bea cukai, pemungut cukai, saudara kasih, betul ya. Bea cukai bahan sekarang, saudara. Ini salah lagi, direkam sama Pak Li, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, saudaraku, dia tinggalkan pemungut cukai, kerjaannya yang menghasilkan uang begitu banyak, hanya mau mengikut Tuhan. Perempuan Kanaan yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, yang punya suami 5-5-5-nya bukan suaminya, begitu bertemu dengan Yesus, dia milik Allah, hidupnya berubah. Paulus, saudaraku terkasih, yang cita-citanya cuma satu, bagaimana supaya dia bisa memusnahkan orang yang mengikut Yesus. Tapi ketika dia bertemu dengan Allah, dia berubah. Dia bahkan rela mati untuk mempertahankan orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi orang yang milik kepunyaan Allah pasti berubah, tidak bisa enggak. Jadi hari ini tinggal kau lihat bagaimana diri saudara, berubah atau enggak. Kita ini semakin hari semakin baik enggak? Semakin hari semakin berkenan enggak sama Tuhan? Kalau tidak, kau tidak milik Allah.
Saya berubah sih Pak Pendeta, tapi semakin jahat. Itu apa lagi, saudara? Betul ya? Itu milik setan, saudara. Saudaraku terkasih, milik Allah itu semakin hari harus semakin baik. Jadi kalau kau mau cek, makanya saya suka bilang saudara sama jemaat Tuhan, jangan suka bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau kau mau tahu hidupmu berubah, kualitasnya bagaimana, bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya. 1 tahun yang lalu kau bagaimana? Sekarang bagaimana? Kalau dulu kau suka marah, 1 hari 100 kali marah, harusnya berkurang. Paling tidak 1 lah turun 1 hari, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, saya juga nggak suruh saudara langsung tadinya 100 kali tiba-tiba nggak marah, nggak, jangan begitu juga. Terkostruk lagi gara-gara itu, saudara kasih. Saudara, karena pertobatan itu juga progres, saudara kasih. Pertobatan itu juga progres. Nih, saya kasih tahu, saya jelasin buat saudara ya. Kan banyak orang bilang begini, saudara kasih, katanya udah kenal Tuhan tapi masih marah juga. Katanya udah kenal Tuhan tapi nipu orang juga. Saudara, jangan lihat, jangan ukur dari situnya. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan betul harus berubah drastis. Tapi karakter tidak bisa berubah drastis dengan cepat. Karakter itu, saudaraku terkasih, itu berubah harus pelan-pelan sebagaimana dia terbentuk dalam diri saudara. Kalau biasanya kau marah 100 kali dan itu sudah terbentuk dalam 10 tahun, paling tidak 10 tahun lah kau jadi tidak pemarah. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Tapi paling tidak 1 hari kurang 1 lah. Kalau sekarang 100, besok 99, saudara kasih, betul ya. Lusa 98, saudara kasih. Lusanya lagi naik 99, tapi berikutnya 97, saudara kasih, betul ya. Dan begitu terus, paling tidak dalam 6 bulan kau sudah menjadi pribadi yang berubah luar biasa, betul? Jangan dari dulu sudah kenal Tuhan, dari lahir, saudara kasih, sampai sekarang masih sama aja begitu saja. Itu bukan berubah namanya, saudara kasih. Perubahan itu harus jelas terjadi dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang, coba slide selanjutnya. Saudara lihat, makanya firman Tuhan Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan apa katanya? Dengan dunia. Kenapa saudara disuruh tidak boleh serupa dengan dunia? Saudara tahu nggak kenapa? Karena firman Tuhan bilang dunia ini semakin lama semakin jahat. Betul? Dunia juga berubah, saudara kasih. Tapi perubahannya semakin jahat. Tuhan mau kita tidak sama dengan dunia. Sama-sama berubah. Dunia semakin jahat, kita semakin baik. Kita semakin benar. Kita semakin hari harus semakin mengerti apa isi hati Tuhan yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka perubahan hidup itu adalah sebuah proses yang hanya akan kita dapati jika kita melangkah dalam kesetiaan. Kau tidak pernah bisa berubah dengan baik dan menghasilkan apa yang kau inginkan kalau kau tidak konsisten dan setia dalam perubahan itu. Amin. Susah Pak Pendeta ngilangin cakap kotor yang dari mulut saya ini Pak Pendeta. Bisa. Asal pelan-pelan kau terus berjuang untuk tidak mengatakannya. Sudah pernah lihat nggak orang yang lata itu? Kalau lata jorok semua keluar, betul ya. Saya pernah punya teman begitu, saudara kasih. Saya diundang khotbah di satu rumah di daerah Mangga Besar, saudara kasih. Ya nama daerahnya sudah tahu lah, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih, ini ibadah. Saya diundangnya ibadah, saudara kasih. Rumahnya besar, saudara kasih. Lalu saya sudah duduk lantai kita waktu itu mau ibadah, ucapan ibadah keluarga. Jadi keluarga semua diundang, saudara. Nah rupanya ada kakaknya dia, saudara kasih. Ini lata. Kalau lata jorok terus keluar. Nah anehnya saya lihat, di mana ada orang lata, selalu ada orang iseng, saudara kasih. Jadi yang lata itu diisengin terus, saudara kasih, betul ya. Jadi dia sudah diam dia. Wah keluar yang jorok semua, saudara kasih. Udah dia diam dia. Wah pokoknya kita udah mau ibadah, yang jorok keluar terus, saudara kasih, betul ya. Saya bilang waduh cilaka nih kali ini ibadah, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, lalu saya bilang sama teman saya, bro, itu kakakmu, saya bilang harus kau kasih tahu. Kalau lata, jangan yang jorok yang keluar gitu ya. Lata yang lain kek, saudara kasih. Dia bilang, Pak Pendeta, namanya juga lata. Mana ada bisa diatur? Itu kan spontan Pak Pendeta keluarnya. Nih dengar saya kasih tahu saudara ya. Nih dengar yang lata-lata juga dengar saya, saudara kasih tahu, supaya kau bertobat, saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar, orang lata itu apa yang dia ucapkan waktu dia lata itu adalah hal yang sering diucapkannya waktu dia sadar. Nggak ada orang waktu sadar ngomongnya baik, latanya jorok, nggak ada. Mama mertua saya di Kalimantan sana, saudara kasih, dia pendeta. Dia sering ngomong puji Tuhan, haleluya, darah Yesus, saudara kasih ya. Nah dia juga lata, saudara kasih. Kalau lata, ya yang keluar itu, haleluya, puji Tuhan, darah Yesus.
Saya kalau pulang ke Barito, saudara kasih ya, saya biasanya suka kadang-kadang dijemput sama mereka karena senang dijemput, saudara kasih, turunnya Banjarmasin. Dari Banjarmasin saudara kasih sampai ke Barito itu kurang lebih 4 jam, saudara. Nah biasanya saudara kasih kalau dijemput ya saya yang bawa mobil, saudara kasih, karena saya kan menantunya, saudara ya. Jadi saya yang bawa mobil, mertua laki-laki di sebelah kiri, lalu saudara kasih mama mertua saya belakang, saudara kasih. Lalu kalau kita naik mobil, saudara kasih, nah saya anak orang Medan, saudara kasih, bawa mobil ya supir Medan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kita biasa di tol Jakarta kencang yang nggak kira-kira, saudara kasih. Lalu saudara kasih sampai situ kencang juga. Jadi kalau lubang-lubang kecil, saudara kasih, udah saya hajar aja terus, saudara kasih, saudara. Nah kalau nabrak lubang kecil, saudara kasih, itu mama mertua saya suka kaget. Nah karena dia nabrak gitu, kaget begitu, darah Yesus, darah Yesus. Sudah bisa bayangkan itu 4 jam perjalanan, darah Yesus tertumpah, saudara kasih, betul. Karena darah Yesus terus, saudara. Lata, saudara kasih, tapi darah Yesus, saudara. Nah saudaraku terkasih, kalau kau ngomong biasanya ngomong jorok, ya nggak heran, latahnya jorok. Makanya hari ini saudara kasih supaya kau latahnya benar, ngomongnya benar. Kalau orang ngomongnya biasanya benar, latahnya paling jorok itu ayam biasanya, betul ya? Ayam, saudaraku terkasih. Tapi untuk bisa berubah seperti begitu harus konsisten dan setia. Tidak bisa berubah total karena itu karakter. Amin. Nih saya kasih tahu slide selanjutnya terakhir. Coba slide. Nah, coba saudara lihat nih slide. Saudara tahu? Yang pertama saya pastikan ini bukan saya. Saudara kasih, betul ya? Itu yang pertama, itu penting dulu. Saudara kasih, betul ya? Supaya saudara lihat. Ini Pak Pendeta buka baju bikin fotonya. Tidak, ini bukan saya. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, ini orang Arab, saudara kasih, yang mengalami perubahan luar biasa. Coba saudara lihat 2 hal ini. Saya percaya semua kita inginnya kayak gitu badannya. Betul dong? Tidak usah saudara, saya juga pengen, saudara kasih, betul ya. Cuman belum tercapai saja, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, semua kita pengen seperti begitu. Tapi dengar baik, saudara kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara 2 hal penting di balik gambar ini. Untuk berubah seperti begitu, saudaraku terkasih, ada 2 hal yang harus kau pahami dengan baik. Yang pertama, tentunya dia melewati masa yang panjang. Tidak ada orang gemuk begitu tiba-tiba jadi 6 pack kayak gitu. Tadinya 1 pack jadi 6 pack, saudara kasih. Tidak ada begitu. Saya pernah khotbah di mana begitu, turun-turun datang jemaat bilang, Pak, kita mau tawarkan obat langsing. Ya ampun, saudara kasih, betul ya. Bukannya dengarin saya mau bagi firman, saudara kasih, ternyata dia bilang, wah ini bakalan jadi prospek ini, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, lalu dia bilang, wah nanti Pak Pendeta minum ini seminggu pasti kurus. Nggak ada yang kayak gitu, percayalah. Seminggu kurus, saudara kasih, sebulan kemudian stroke, saudara kasih. Mana ada orang bisa langsung kurus begitu? Kalaupun ada ya sedot lemak tapi hati-hati, ntar kayak yang Depok mati lagi, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini butuh waktu yang panjang, tidak singkat, saudara. Dia harus melewati masa yang panjang. Itu sama dengan karakter. Yang kedua, saudara kasih, di balik gambar ini yang harus kau pahami adalah, di samping ada waktu yang panjang, ada proses yang harus dia lewati dengan konsisten. Saya percaya saudaraku terkasih, dia bisa kurus kayak gitu bukan gara-gara fitness. Loh, dari mana Pak Pendeta tahu? Karena saya fitness juga, saudara kasih, betul ya. Tapi nggak kurus-kurus, saudara kasih, betul. Soalnya saudara terkasih, kalau bicara fitness, kita sama-sama fitness, saudara kasih. Saudaraku, tapi tidak kurus juga. Kenapa? Karena di samping fitness, dia jaga makannya pasti. Dia konsisten. Saya selesai fitness, makan bakmi Bangka, saudara kasih, betul ya. Makan nasi goreng babi, ya gimana mau kurus, saudara kasih, betul. Saudaraku, saya percaya saudara kasih, ada yang dia jaga dengan konsisten. Anak saya SMP-nya itu lulus SD, saudaraku terkasih, dia itu pas zaman COVID. Jadi masuk SMP dia belajar itu sudah kelas 2 apa kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Dia masuk sekolah. Sebelumnya belajarnya di kelas terus, saudara kasih, di daring terus, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dia bodinya gede, gemuk kayak bapaknya, saudara kasih. Begitu masuk sekolah, saudara kasih, dia lihat teman-temannya kurus semua, saudara kasih, betul ya. Cuman dia yang kurang gede, saudara kasih. Akhirnya dia bilang, agak saya mau kurus, pi. Lalu dia fitness, lalu dia jaga makan. Saya lihat saudara kasih, kadang dia beliin aku dada ayam ya, saudara kasih. Itu cuma dada ayam dimakan, saudara kasih. Nggak apa-apa, mahal, yang penting ya kalau dia mau nggak apa-apa. Saya beliin dada ayam banyak-banyak, saudara kasih. Dada ayam, kuning telur, dada ayam, kuning telur. Telur kalau beli itu sekarang berpapan-papan, saudara kasih, buat dia. Sekarang dia kurus, saudara kasih. Kenapa? Konsisten. Saya, saudara kasih, makan dada ayam juga, tapi nasinya lebih banyak, saudara kasih, betul ya. Makan telur juga, saudara kasih, tapi nasinya juga banyak, saudara kasih. Nggak bisa kurus karena tidak konsisten, saudara kasih. Sama, saudara kasih, dalam hidup ini juga kita sama. Perubahan itu pasti terjadi asal kau betul-betul setia di dalam Tuhan.
Amin. Nggak usah takut mengenai berkat Tuhan. Firman Tuhan bilang berkat itu upah. Asal kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dia akan menambahkan berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Lihat kiri kanan, bilang kita ini milik Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, karena Tuhan kita dahsyat bagi kita. Haleluya. Kita mau katakan satu pujian kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah,